Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Seperti dangdut juga. Iya, kayak MC dangdut nih lawan. Gue lama pakai Tura juga nih. Di sebelah gua sekarang nih hostnya baru, coy. Ya, Cewek lagi, Mbak Abel, bukan. Sekarang tuh Mas Gali. Dia ini pernah nge-host dulu tuh di acara Ngobar di RDA. Ya, halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam kenal semuanya. Nama gua Gali, di sini akan menemani Jeb menggantikan Mbak Abel untuk sementara. Jadi kita bakal bahas apa Jeb di kali ini, Jeb? Kita bakal bahas untuk melanjutin kemarin pembahasan kita mengenai CV ya kan. Kemarin kan manajer dan sekaligus HR juga pada ada keluhan di CV-CV yang telah mereka terima gitu kan, banyak. Oke. Jadi kita masih bahas tentang perekrutmen. Wah, bahasa Indonesia kayak kurang. Pokoknya itulah ya. Iya sih, jadi memang jadi bahasan yang cukup menarik buat kita terutama bagi teman-teman nih yang saat ini masih dalam tahap proses mencari pekerjaan. Iya enggak, Jeb? Udah gitu kan fresh grade nih lagi banyak yang banget yang nganggur ya kan. Iya, benar banget, dan biasanya tahapan itu ada beberapa step tuh, ada kirim email, CV, kirim CV lewat email kan, terus nanti ada tes panggilan interview, terus ada tes kesabaran, dan pasti bakal ditanya apakah Anda siap untuk bekerja di botak kanan. Wah, ada lagi tes kesabarannya. Tes kesabarannya gimana? Kalau nggak keterima. Oh iya, itu dia. Kalau nggak keterima tuh, wah pahit banget dah, lebih pahit dibanding di PHP-in cewek. Ya, tapi buat kalian yang saat ini dalam tahap itu, mudah-mudahan kalian bisa segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan kalian. Benar. Oleh sebab itu kita bakal sharing sedikit terkait interview ya kali ini. Kita kan udah bahas CV. Oke. Bos-bos karena mereka menerima CV. Kemarin sama siapa, Jeb? Sama Sangga Mas Odi. Oh, bapak-bapak Grumpy itu ya. Grumpy. Oke. Dan sekarang kita siapa nih sekarang nih kita? Sekarang nih gua dulu, lu kagak interview online waktu itu ya? Iya, dulu gua masuk RDA enggak via interview online. Jadi iya, kebetulan waktu itu belum ada COVID. Kalau zaman gua pas keterima ya gua interview online. Dan gue bakal sharing pengalaman gue tentang interview online ini pada saat itu, dan nggak cuma gue doang yang di interview online, karena ada lagi kan setelah gue rekrutmen baru, yaitu ada Bey dan juga Mas Henry yang sebagai narasumber kita untuk ditanya mengenai pengalaman dia interview online gitu ya kan. Mungkin dari gue dulu kali ya. Gimana dari pengalaman lu gimana, Jeb? Mungkin ini sebuah kiat-kiat untuk kalian yang serius nih, interview serius guys, dengan bagus, rapi, dan nggak tahu apa dan mantap lah pokoknya. Oke, pokoknya tips gitulah ya. Tips gitu ya, cara membohongi. Jangan membohongi, seakan-akan gue kayaknya masuk sini kecewa bos-bos gue. Kayaknya salah gitu ya, ikut dulu ya. Enggak ada awal doang nih suwe. Tapi iya guys, emang harus citra lu tuh harus ditingkatkan dulu. Gue setuju sih sama lu. Jangan terlalu menonjolkan atau menampilkan sosok lu yang sebenarnya, tapi lu harus menjadi sosok yang sebaik mungkin lah di interview. Iya benar. Contohnya nih, masa lu ditanya hobi lu apa, Bang? Ya, hobi gue adalah nyantet kan. Kan nggak mungkin. Gue jawab gitu. Hobi lu apa, Bang? Baca aura, kan nggak mungkin. Kecuali lu ngelamar di asosiasi paranormal. Paranormal Depok lagi. Paranormal Depok, wah. Iya, lanjut Jeb. Gimana Jeb tips-tips dari lu, Jeb? Bisa dong. Tips-tips itunya nih ya. Kalau misalnya interview online ya kan, pertama lu harus rapi, coy. Dilihat kan dari background lu, kerapian lu tuh harus niat lu interview. Jadi interview lu bentang-bentang online terus lu di rumah lu pakai baju bebas kan nggak mungkin. Lu harus selayaknya lu interview langsung juga.
ketemu HR langsung atau user gitu loh. Jadi lu harus rapi, background bagus, nggak kegelapan, cahaya-cahaya. Kualitas gambar ya. Kualitas gambar juga bagus, dan kadang tuh permasalahan yang mungkin kita nggak bisa perkirakan adalah jaringan ya. Ya benar-benar. Itu nggak bisa kita perkirakan, tergantung kita pakai jaringannya apa. Misal pakai Tri ya, janganlah gitulah. Sebut merek BG. Ya. Nanti di sensor aja lah, gampang. Editin ya bang. Oke. Padahal gue yang edit kok. Keluar lagi tuh. Ini lama-lama konten eksplisit. Ya. Jaringan Oke, kalau bisa yang lebih baik lah, cari provider. Oke, jadi kalian harus memastikan jaringan kalian juga bagus lah ya. Jangan sampai di tengah interview tiba-tiba kena angin jaringannya putus. Kalau angin duduk, masuk angin ya. Oke. Sama apa lagi ya? Mungkin baju jelas ya. Meja. Kalau celana gimana sih? Celana lu kalau kan nggak kelihatan juga ya. Kecuali lu interviewnya berdiri full body. Waduh, kayaknya nggak mungkin deh interview full body. Pasti kan setengah lah ya, half gitu ya. Setengah body paling sampai pinggang. Lalu bahwa lu mau pakai celana, mau pakai boxer juga terserah aja. Yang penting lu pas lu berdiri nggak kelihatan. Jangan sampai kelihatan di kamera lu saat online interview gitu ya kan. Ya guys, jadi itu tadi tips yang udah dibagiin oleh Jeb dari pengalaman dia interview di RDA yang sangat menginspirasi dan tidak bermanfaat. Wah, itu gimana jatuhnya Pak? Aduh. Sangat oke lah ya tipsnya ya. Iyalah, jadi teman-teman bisa belajar dari pengalamannya si Jeb. Masih banyak sebenarnya, apa gue ngerocos lagi nggak? Nggak usah. Udah dari gantian ya. Ada yang mau ngantuk juga, mau bagi-bagi tips. Oh iya. Kita udah kedatangan Henry dan juga B di sini. Hai guys. Halo. Apa kabar guys? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Jadi perkenalan dulu lah kalian nih. Sama di podcast nih. Biar teman-teman pada tahu siapa kalian. Dimulai dari siapa nih? Ya kalian main poker dulu lah atau apa berdua, yang menang duluan. Buka deh, aku buka. Henry dulu boleh. Boleh, gua aja ya. Halo guys, nama gua Henry. Posisi gua di RDA itu sebagai account eksekutif. Gua join RDA itu baru bulan Juni kemarin. Jadi sekarang nih gua udah paling nggak 3 bulan lah join sama RDA untuk posisi gue ini. 6 bulan lagi keluar lah ya berarti itu ya. Lahiran. Lu ceritain dong, kasih tahu dong lu lulusan mana gitu. Iya. Wah, ini kayaknya bakalan panjang nih kalau ditanya gue lulusan mana. Ya nggak usah panjang-panjang. Sampai SD juga, dari SD juga jangan. Sampai SD gimana, mundur sekolah lu? Iya, salah gue. Dari SD maksudnya. Maksudnya lu dari ini aja S1 lu atau dari SMA juga enggak apa-apa. Kuliah di mana, asal lu dari mana? Nah, gue nih sebenarnya spesies unik gue kalau gue bilang, karena gue nih kan marga gue kan Tobing ya. Tapi kalau gue ditanya dari mana, pasti gue jawabnya dari Ambon. Kenapa? Karena ya gue lahir dan besar di Ambon. Oh. Tapi marga lu Tobing ya. Betul. Oke. Nggak apa-apa lah, Bhinneka Tunggal Ika itu namanya ya kan? Betul. Gue suka gaya lu, Gal. Nah, gue tuh selesai SMA dulu. Kebetulan gue dapat kesempatan untuk S1 di Rusia. Jadinya selesai SMA, gue spend paling nggak 5 tahun di Rusia untuk studi S1 gue. Itu balik ke Indonesia, stay bentar di Indonesia, gue lanjutin lagi S2 gue ke Australia waktu itu. Wow. Dan akhirnya balik lagi setelah 2 tahun di Australia, gue balik lagi ke Indonesia dan gue join sama RDA. Wow, go internasional ya. Iya, go internasional, udah kayak BTS. Enggak, apa beda BTS? Ya? Kayaknya beda banget ini. Dia nggak tahu BTS, coy. BTS tuh tau nggak? Buku tahunan sekolah. Bukan lah, boy. Masa lu nggak tahu BTS itu yang Korea-Koreaan? Korea itu loh. Korea Selatan nih, bukan Korea Utara. Korea Utara Kim Jong Un nanti. Oke. Jadi lu habis lulus langsung gabung RDA ya ini ya? Betul.
Oke, jadi boleh dong di-share tips-tips ketika Si B belum? Apa nanti aja? nanti aja lah si B gitu. kalau pas kita Belakangan mau. Nanti aja B nanti habis lebaran ya. Lu inilah bantu mak lu masak-masak dulu. Santri dulu. Ya, dengerin aja dulu nih dari chat-chatnya Mas Henry dulu. Let's go, Ren. Oke, Sikat. kebetulan karena hampir semua proses sebelum gua ke Australia sama ke Rusia tuh gua ngadapin interview ya. Jadi sebenarnya gua nih salah satu bisa dibilang orang yang diinterview paling banyak kayaknya dalam tahun ya. Karena gue bisa beberapa beasiswa yang gue coba pasti semuanya ada interview semua gitu. Iya, itu mirip seperti hobi apa gimana lu interview mulu? Nggak jadi hobi ya di interview ya? Kalau kata orang teman-teman gue sih, lu nggak bosan ya ngikut ujian-ujian mulu? Iya. Gak lulus-lulusnya. Ya udah termasuk jadi hobi kayaknya itu lu di interview. Nah, beberapa tips yang mungkin bisa gue bagi ya. Iya. Itu mungkin dari pengalaman gue aja ya. Gue nggak tahu, tapi ini mungkin suatu yang gue bisa relate karena biasanya sih sebelum gue masuk ke interview dan terakhir pun interview sama RDA, gue pasti yang pertama tuh bisa dibilang do your own research ya. Jadi ya kadang orang mikir kan seberapa penting sih lu tahu perusahaan itu yang lu pengen ngedaftar. Kadang kan kita ya lulus dari kampus yang kita pengen dapat itu cuma kerjaan doang ya. Kita nggak terlalu pusingin nih. Selama jobnya relate sama kita, ya udah gitu, daftar aja gitu. Diterima nggak diterima kan? Sebenarnya bisa dibilang kita bergantung sama luck doang ya. Kalau gua sih prinsip gua adalah kalau misalnya gua tahu perusahaan itu apa dan maksudnya gua tahu dia bergerak di bidang apa, pekerjaan yang ditawarin itu job description-nya itu seperti apa, kualifikasinya itu seperti apa. Bisa nggak sih gue menempatin diri gue tuh di posisi di mana kira-kira kalau misalnya gue benar-benar dapat pekerjaan ini, gue bakal enjoy kerja di situ gitu. Jadi itu sebenarnya banyak banget aspeknya. Dan itu satu yang gue pelajarin adalah ya do your own research. Jadinya lu pelajari nih kira-kira CEO perusahaannya itu seperti apa gitu misalnya. Ya hobinya dia tuh apa gitu kan. Orang-orang di kantor tuh kira-kira mereka tuh sukanya ngapain aja sih gitu. Itu penting loh. Kayak misalnya, iya. Misalnya orang kantornya lu cari tahu dari mana ya? Instagram bisa, dari LinkedIn bisa. Intinya lu kepoin lah sebanyak mungkin orang di perusahaan itu. Riset banget ya lu ya, mendalam. Iya. Mendalam. Jadinya tuh mendalam dan karena kan saya gue tipe mulu, mulutnya tipe anjir. Mulutnya tipe gitu anjir. Sorry, gue potong. Gue ngelawak tadi soalnya. Ya, jadi boleh. Jadi sebenarnya tipsnya hampir mirip lah ya kayak yang Jeb sampaikan tadi di awal. Jadi kita harus benar-benar riset tentang perusahaan yang akan kita masuki gitu lah ya. Jadi ketika interview ditanya kita udah tahu mau jawab apa ya kan, gitu kan maksudnya. Iya pasti. Betul. Nah, dan itu lebih kayak karena kan interview benar-benar kayak apa namanya sih? Itu benar-benar orang tuh pengen tahu kepribadian lu seperti apa kan ya, sama kira-kira lu gimana sih komunikasi sama orang, enak nggak gitu. Jadi ada yang bisa dibicarain juga gitu. Gue kalau misalnya ingat waktu gue interview sama Ibu Rosi itu, gue tuh benar-benar bisa relate gitu sama dia karena kayak gue ngelihat di YouTube kan RDA company profile-nya itu yang ditampilin di YouTube. Di situ Ibu Rosi ngejelasin nih kita bangun perusahaan ini tahun 2016 dan di situ harga oil lagi turun. Tapi dengar-dengar kemarin lu pas interview sama Ibu Rosi salah nyebut nama, bener kan? Betul banget loh. Jadi apa? Emang lu nyebutnya apa? Jadi tuh gue benar-benar panik kan karena waktu itu gue last minute ya. Karena waktu itu gue agak susah dihubungin karena waktu itu gue sepertinya baru balik dari Banda ya ngerjain project lain. Gue balik, gue benar-benar jarang megang HP gitu. Gue diteleponin sama manajernya RDA untuk interview, nggak bisa. Gue benar-benar dapat last minute notice. Jadi kayak gue ada waktu 1 jam doang untuk persiapin interviewnya. Tapi sebelumnya itu gue udah sempat riset dulu kan. Perusahaan RDA ini apa gitu. Secepat itu lu ya? Iya. Keren. Tapi ya itu gue mikirnya kan gue tahu nih Ibu Rosi Purnamasari. Tapi kan kadang ada momen gitu pas lu interview kayak lu ngeblank gitu ya. Ngeblank ya. Nah itu
Dan gue kan tipikal orang yang kayak kadang ya kalau gue udah dalam diskusi kan gue kayak asal ceplos aja ya, maksudnya ya biar flow-nya tuh ada kan ya. Ya gue keceplosan Ibu Rosa. Rosa nyanyi ku menangis dangdut mulu lu mah ya lah. Ibu Rosa lu. Terus marah nggak Bu Rosinya? Enggak. Ketawa aja sih, waktu itu bukan cuma Ibu Rosi doang. Untung nggak di blacklist lu salah nyebut manajer nama. juga dan semuanya pada ketawa doang sih. Tapi abis itu kayak gue sorry salah nyebut nama gitu, gue koreksi. Untung lu nggak di blacklist. Iya, hampir gue di blacklist waktu itu. Oh iya, gue mau ngasih tahu nih. Kalau gue tuh dulu apa yang bikin Mbak Rosi mau nerima? Kan gue juga di interview Mbak Rosi itu langsung. Waktu itu manggil Bu Rosi, Kak. Kak Rosi. Wah. Ipin dong. Ipin. Oh iya, ya kan sama. Oh iya. Kak Rosi. Kak Rosi. Oke. Iya. Gitu. Gimana? Ada lagi nggak nih? Tapi Jeb, kalau misalnya gue bilang ya, mungkin momen-momen kayak gitu yang bikin kayak lu tuh dikenal. Makanya lu tuh dikenang karena, oh ya si kampret nih, ya, memang salah nyebutin nama gue nih. Ya, kan? Tahu nggak lu? Ya emang bener dikenal, tapi dikenal. Wah, gue gak mau nih masukin orang nih karena salah nyebut nama gue, kata Baci gitu dulu. Betul. Itu sesuatu yang jangan ditiru ya. Ada yang lain. Gua dibelain nama Jeb. By the way, pas lu interview kan di interview langsung sama CEO RDA nih. Iya kan, Nen? Iya. Terus menurut lu pertanyaan yang waktu itu benar-benar sulit apa? Tentang kepribadian ya? Atau apapun itu deh tentang pertanyaan yang interview itu. Masih inget gak tuh? Yang masih sih. Sulit nih. Jadi kan sebenarnya gue sekarang posisi gue adalah gue bekerja di sales. Dan bisa dibilang pengalaman gue di sales tuh secara background dan pengalaman tuh gue masih junior banget lah. Gue bahkan belum punya pengalaman yang bisa dibilang cukup lah untuk bekerja di sales karena background gue kan teknikal banget ya. Waktu itu gue ditanya sama Ibu Rosi, kira-kira gue tahu kalau misalnya background lu teknikal gitu. Tapi kalau misalnya lu pengen kerja di sales, kita juga harus punya ekspektasi gitu. Kira-kira dari lu sendiri, kira-kira gimana lu, misalkan lu diterima kerja di sini, gimana ide-ide lu tuh untuk memajukan sales ini seperti apa gitu. Jadi itu kayak pertanyaan yang gue tahu pasti ditanyain, tapi gue pas waktu itu gue belum ada gambaran clear-nya itu seperti apa gitu. Tapi dari diskusi-diskusi awal dengan Ibu Rosi dan gue makin kenal kan RDA nih, sebenarnya anak-anaknya ini anak-anak muda banget yang bisa gue bilang tuh spiritnya tuh masih tinggi-tinggi lah, masih bisa bekerja keras, terus kolaborasinya tuh masih tinggi. Dan gue pikir pekerjaan keras apa yang pernah lu lakukan, Jeb? Muli enggak bercanda, lu nggak ada daya nanya. 4 galon. Lanjut Jeb, sorry. Kok Jeb lagi salah. Lanjutan. Ya jadi waktu itu gue nawarin ide yang benar-benar kayak datang tiba-tiba dalam pikiran gue, itu dengan adanya banyak anak muda dan digitalnya juga, digital marketingnya dari RDA juga tuh bisa dibilang dibandingin banyak perusahaan-perusahaan migas lainnya yang nggak terlalu fokus untuk promosiin produknya mereka di digital media. Gue pikir ya RDA bisa jadi pelopor itu, dan gue benar-benar menawarkan kenapa kita nggak efisiensikan platform-platform yang ada gitu, yang bisa dibilang jangkauannya tuh nggak terbatas, misalnya Instagram, LinkedIn, dan juga YouTube gitu. Ya mungkin kalau misalnya lu dalam dunia migas ya, lu nggak pernah tahu seberapa efektif nih dunia ini. Karena gue punya latar belakang yang bisa dibilang gue pekerjaan sampingan gue dulu fotografer ya. Jadi gue bisa value tuh art, dan juga di digital marketingnya tuh influence-nya tuh bisa wow banget gitu. Karena tergantung konten apa yang lu taruh di situ, lu bisa menjangkau dari mungkin 5 orang sampai puluhan juta orang. Oke. Benar. Jadi memang lu harus mempersiapkan ide-ide cemerlang lu untuk pertanyaan-pertanyaan yang spontanitas gitu ya, yang belum dipikirkan, dipersiapkan. Betul. Oke, jadi mantep banget sih. Oke, thank you Henry atas
sharing tips dari lu. Sip. Oh, oke. Gua kira pingsan lu. Lama banget jawabnya. Thank you Mas Hen, mantap sih penjelasannya, sharing pengalamannya. Siap, Lumayan siap. untuk menginspirasi kalian-kalian yang pengen interview online ya. Jadi tuh harus riset dulu perusahaannya. Gimana sampai mendalam banget itu tadi Itu Mas sampai Henry. ke ini loh, si Henry Instagram. sampai job deskripsinya Iya. benar-benar dipahami. Jadi ketika Nah. dia ditanya pertanyaan yang belum dia siapin, jadi dia udah tahu Benar. jawaban spontannya gitu. Yang penting adalah prepare. Lu harus siap sama prepare. Jadi lu udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanya gitu loh. Jelas lah itu. Ya. Oke, lanjut ke sosok berikutnya. Ya. Sosok. Ini baru-baru banget ini interview nih. Baru banget. Baru ada 2 detik. Wah, enggak. Udah dipanggil. Duh. Hey. Halo. Oh, Udah oke. dipanggil ya? Udah Tadi dong. masih Berarti. Gimana? disuruh bantuin ibu masak padahal. Udah kelar bantuin masak. Belum, makanya nih panggil dulu sama mama katanya. Masak apa tuh? Oseng tiang listrik ya? Waduh, Waduh. gurih banget itu kayak. Yang ada karat-karatnya gitu. Iya, wah, ada nian sedot WC kan. Stikernya. Yang kalau dicabut masih ada yang nempel. Oke. Gimana, Jadi, Be? Iya. Halo, gimana? Lu boleh lah kita tahu mendengerin pengalaman lu saat lu online interview kemarin di area. Gimana nih? Oke. Mulai dari perkenalan dulu kali ya. Oh iya, kenalan dulu. Aduh, Kenalan dulu ya. Oh iya. Kenalan dulu orang-orang. Oh iya, semuanya halo. Namaku Baby Anda Radiana Goro. Oh iya, aku ya, sopan banget. Gue Ini aja. beda sama sebelumnya Mas Henry. Jadi kalau orang mungkin dengar namanya Mas Henry Tobing udah tahu asalnya dari mana. Cuman kayaknya kalau orang dengar namaku juga nggak ada yang tahu aku asalnya dari mana. Nama lu aneh soalnya. Nah iya itu dia makanya. Pertanyaannya Betul. bukan asalnya sih, lebih kayak ini laki apa perempuan. Biasanya begitu sih kalau orang. Iya. Itu lu berarti Baby Anda bisa dipanggil Baby dong. Oh iya dong. Wah, kalau Udah gue jelas. ngelatih langsung gue peres lu. Apa? Makanya zaman-zaman digital kayak gini nggak perlu face to face, saya menang banyak. Oke. Nama terus, oh ya kuliah. Nama lengkap belum Oh disebutin. iya, nama lengkap Baby Anda Radiana Goro. Nah, kalau udah sampai belakang, panggilannya Baby. Baby. Nama manggil lu itu, coy. Apalagi nih? Oh, kuliah ya. Kuliah waktu itu mengenyam pendidikan S1 di Universitas Pajajaran, jurusan Geofisika. Lulus 2018, kemudian join di RDA baru banget. Baru 2 minggu mungkin. Ya, pertengahan Agustus lah. Interviewnya dulu di bulan, kayaknya sama kayak Hendry ya. Zaman bulan-bulan Juni lah. Sekitar bulan-bulan Juni. Oke. Jadi masih baru banget gabung masih ya? baru banget. Oh ya, sebagai sama juga kayak Henry sebagai account eksekutif di sales division. Oke, jadi kalian berdua nih partneran di satu divisi Partner ya? banget. Harus ohim. Bro banget ya? Iya, Bro banget. Oke. Tahu luar dalam ya? Wis. Luar dalam apa nih? Kita terima luarnya dulu lah. Luar aja deh. Jangan sampai dalam-dalam kok. Nanti dulu. Jangan mendalam lah, kalau kata Jeff tuh jangan mendalam. Oke. Apalagi Oke, jadi laki ya. ya gimana Be kalau tips dari lu Be terkait Online interview. pengalaman interview dari ya. RDA ya? Oh, iya. Bagi tipsnya dong buat teman-teman semua. Waktu itu tuh kebetulan online interview pertama kali seumur hidup. Jadi baru pertama kali benar-benar di interview secara online dan proper. Paling tipsnya pasti standar ya. Maksudnya kalau misalkan kita bicara interview semua kurang lebih sama. Cuma yang jelas karena di masa pandemi kayak gini digital online. Jadi hal pertama yang pasti yang perlu kalian semua persiapkan adalah kesehatan. Sudah jelas, kalian harus sehat. Kalau kalian sakit, kalian nggak bisa ikut online interview. Kemudian Mantap. Itu penting. Iya ada bang. Kedua, kalau ikut online interview, yang paling penting itu adalah persiapkan koneksi internet kalian dengan baik. Karena pengalaman koneksi internet di dekat rumah saya dan rumah Jeff ini agak sedikit kurang menjangkau ya Jeff ya. Kalau boleh tahu di daerah mana itu? Ya itu nanti kita disclosure nanti lah, itu nggak enak kalau udah nyebutin nama daerah ini. Itu perlu diperhatikan loh. Kayaknya ada
beda alam ya sama dunia kita orang-orang pada umumnya. Kalau ke sana tuh mesti naik buruk. Buruk dan Kendaraan Nabi waktu itu. Aduh, nggak tahu. Kalau masalah nggak tahu. Aduh, masa Mas Gali ini. Buruk loh. Oke. Jadi harus pakai kendaraan. Itu khusus. Makanya persiapkan sinyal kalian dengan baik. Depok lah ya. Disebut kan. Ya, dari gue sama si B ini sama, coy. Oke. Kita anak Depok. Dan kita Depok. paham bahwa sinyal di Depok agak sedikit kurang memuaskan lah di sana. Kurang. Jadi ya pintar-pintar kalian lah, entah cari tempat atau cari sinyal-sinyal yang lebih baik, itu penting. Karena daripada ntar ngadet-ngadet kan gak enak, dikasih pertanyaan dan jawaban gak sinkron. Iya, dikira kasih rusak ya ntar ya. Iya, kok nanya lagi jawab lagi katanya. Salah nanti. Jawab 2 kali ya. Iya, padahal belum ditanya ternyata ya. Udah jawab duluan. Iya. Itu. Cenayang deh. Ya itu. Pointless. Oke, lanjut. Jaringan. Selanjutnya. Jaringan. Kalau materi gimana materi? Nah, kalau dari segi materi mungkin tadi sama dengan Mas Hendri ya. Kalau Mas Hendri mungkin risetnya amat sangat mendalam mengenai perusahaan dan jabatan. Cuman kalau dari aku lebih menitik beratkan ke poin kelebihan kalian tuh apa sih sebenarnya yang mau kalian jual. Karena dimanapun tempatnya, maksudnya apapun perusahaannya, kalau kalian tidak bisa stand out dengan skill yang kalian punya, ya ujung-ujungnya yang mau meng-hire pun bingung gitu. Ini apa perbedaannya dengan calon-calon yang lain. Jadi kalau aku kemarin lebih menitik beratkan, skillnya apa, kelebihanku apa, pengalamanku baiknya di mana, itu yang aku sodorkan dan aku infokan ke dulu sama Mbak Uci juga interviewnya, waktu interview langsung. Nggak salah nyebut nama kan lu? Oh, nggak salah nyebut nama. Mungkin saya tidak meninggalkan impresi yang terlalu berbahaya gitu. Bahaya nyebut salah nama. Bahaya loh. Oke, jadi menarik sih memang. Iya, menarik sih. Lu harus bisa mendeliver apa yang menjadi kelebihan lu yang match sama posisi yang lu apply. Iya nggak sih? Betul. Jadi kelebihannya apa nih yang kira-kira berguna buat perusahaan kan? Kayaknya itu lebih oke lah. Iya. Kalau ditanya, apa nih kelebihan lu, Jeb? Waduh, apa sih, Jeb? Kelebihan gua adalah anjir lah. Nggak dapet ya? Iya, dulu lu. Gua lagi bengong nih dengerin samanya Bay. Ya, kelebihan gue adalah ikhlas menerima panggilan pacar ketika saya dulu saya punya prestasi menang lomba kerupuk. Udah jangan. Udah ya. Oke. Terus selanjutnya apa lagi, Be? Dead air nih kayaknya tadi dikit. Iya. Itu tadi itu udah mulai jaga kesehatan, cek online, kemudian persiapkan diri kalian. Oh ya, itu kan pre-nya ya, sebelum interview. Nah, pas interview jangan lupakan bahwa walaupun ini online, first impression kan penting ya. Jadi dari mulai cara kalian dandan, cara kalian pakaian itu jangan mentang-mentang online jadi kayaknya nggak perlu on cam nih, atau kalaupun on cam juga kayak nggak kelihatan kok sampai bawah gitu kan, nggak full body kan. Kalau ketemu langsung kan kelihatan full body. Nah, biasakan tetap dress yang appropriate lah, karena percaya atau enggak dari mulai kalian berpenampilan yang membuat kalian percaya diri, itu bisa mendeliver wawancara yang lebih baik lah dibandingkan kalian pakai celana pendek, kaos tidur sambil tiduran kan. Pasti ntar cara ngomongnya akan jauh lebih tidak enak untuk online interview lah. Iya, gue setuju juga sih, ini benar. Walaupun online tetap harus berpakaian yang proper. Sama sih sebenarnya, tadi gue juga ngomong gitu, cuman dia kan lebih detail lagi penjelasannya. Kalau gue kan bridgingnya aja. Iya. Dia harus pakai kemeja, pakai dasi, baju barong juga nggak apa-apa. Barong saya. Enggak lah, bercanda. Gue mau orang bercanda mulu, guys. Oke, jadi itu tips dari lu ya, Be ya, terkait untuk interview online. Ada lagi nggak nih? Enggak? Apa ada lagi dikit mungkin? Kayaknya itu aja sih. Itu aja ya? Itu aja kalau untuk tips online interview mah. Sisanya inilah ya. Sisanya berdoa. Iya, berdoa ya. Sisanya berdoa aja.
Oke. Ya, semoga keterima ya kan. Kalau nggak terima ya tes kesabaran yang tadi lu bilang. Kalau nggak terima tes kesabaran. Thank you banget nih Mas Henry dan Mas B. Thank you Mas Jeb Yep. dan Mas Gali. Oke, Thank juga you guys. Lu juga tadi Yeah. udah sempat nge-share tips-tips Yeah. online interview. Thank you. Kayaknya kita udah ada di penghujung podcast. Ya, benar. Kita tuh pakai pantun aja kali ya. Oke, thank you Jeb. Buat teman-teman jangan lupa langsung follow akun sosial media kita ya. Dan untuk menutup podcast pada episode kali ini, kita udah nyiapin pantun nih. Ayo kita bacain Jeb. Pantun kita Jeb. Masak air biar mateng. Cakep. Bikin podcast belum pernah collab. Sekalinya collab mental jadi kendur. Kita Gali Dan Jeb pamit undur. Bye-bye.